Ya, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya saudara yang ada di Taiwan, yang ada di China, maupun yang ada beberapa yang berada di Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau melalui akan kesempatan ini Tuhan masih memberikan akan hikmat bijaksana kepada setiap kita untuk bisa melihat bagaimana ibadah menjadi sesuatu yang harus kita hormati, khususnya sebagai orang-orang percaya. Dan kita harus bersyukur meskipun keadaan melalui live streaming harus menjadi kondisi kita bersama, tapi kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Dia yang masih menyatakan akan satu jalan bagi kita untuk beribadah. Maka saudara, dan kita bersyukur kepada Tuhan di dalam keadaan yang tidak menentu seperti ini, di mana setiap era pandemik ini selalu membuat kita berada di dalam sebuah kegelisahan. Seperti kita tahu di Indonesia sendiri, 10.800 orang itu sudah positif di dalam akan COVID-19. Dan kita juga bersyukur meskipun dalam keadaan yang tidak menentu seperti itu, tapi kita bersyukur kalau masih juga ada 1.000 lebih yang sembuh daripada COVID-19. Dan kita masih melihat usaha pemerintah untuk berusaha untuk bagaimana setiap rakyat Indonesia bisa memperoleh kesempatan untuk memperoleh satu hal, bagaimana mereka memperoleh penanganan yang cepat. Dan kiranya Tuhan yang memberkati Indonesia, dan juga Tuhan yang memberkati setiap gerejanya, supaya senantiasa hidup di dalam iman, dan juga hidup di dalam setiap hikmat bijaksana Tuhan. Oke, saudara, hari ini kita akan mengakhiri akan pembahasan kita di dalam eksposisi Habakuk. Kita sudah membahasnya di dalam 4 kali. Dan saudara, kita hari ini akan mengakhiri akan pembahasan kita ini untuk kita belajar bagaimana di dalam segala situasi kita mohon sukacita dari Tuhan. Di dalam setiap pergumulan dan setiap pergolakan yang ada, biarlah sukacita Tuhan hadir di dalam setiap kita dan mengobarkan setiap semangat kita, bukan untuk semangat untuk menangisi dunia, tapi bagaimana kita berkobar untuk melihat pekerjaan Tuhan harus hadir di dalam dunia, dan itu menjadi satu bagian yang perlu kita doakan. Apakah saya berbagian di dalam semuanya itu? Maka saudara, sebelum kita akan masuk dalam khotbah, saya mengundang saudara sekalian untuk kita sama-sama membuka dalam kitab suci, dan mari kita membuka di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Minggu lalu kita sudah membahas dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Dan kita sudah membahas tentang the prayer of Habakuk. Kita sudah belajar tentang apa yang menjadi isi doa dari Habakuk. Dan ayat 17 sampai 19 adalah pembahasan terakhir kita, di mana 17 sampai 19 merupakan ayat yang paling banyak dikutip dan paling banyak untuk dinyanyikan bahkan, dan juga bagian yang paling banyak untuk dibacakan, khususnya di dalam keadaan setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sebuah tantangan zaman maupun mengalami permasalahan dunia. Dan mari kita bersama-sama membaca dalam Habakuk pasal yang ketiga, dan mari kita membaca ayat 17 sampai ayat 19 secara bersama-sama. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Dan mari kita bersama-sama baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sekian membacakan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Dan kita sama-sama mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin jalannya ibadah kita pada hari ini. Dan kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan kalau melalui hari Sabat ini, Tuhan masih berfirman kepada kami. Dan mohon Tuhan, hikmat bijaksana-Mu melingkupi setiap kami.
sehingga kami dapat sadar bahwa hikmat kami tidak mampu untuk dapat mengontrol setiap apa yang menjadi reaksi kami terhadap dunia ini. Kami memohon kepada Tuhan, di dalam setiap apa yang seharusnya menjadi reaksi kami mohon Tuhan kuduskan apa yang sepatutnya menjadi reaksi yang terbenar di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Jangan biarkan kami mengikuti arus dunia, jangan biarkan kami justru mengadopsi pemikiran-pemikiran yang tidak bertanggung jawab, tapi kami rindu ya Tuhan supaya kami dapat disadarkan akan pentingnya kami untuk dapat menghidupi apa yang benar. Jangan biarkan kuasa kegelapan mengontrol kami. Jangan biarkan kuasa kegelapan mengambil tempat di dalam setiap pemikiran, hati, dan kelakuan kami. Tapi kami mohon kepada Tuhan, bila Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hati kami masing-masing, dan membawa kami untuk melihat pimpinan Tuhan, melihat Engkau sebagai tiang awan dan tiang api yang menyertai bangsa Israel adalah Ia yang sama yang memimpin kami. Dan mohon Tuhan berbelas kasihan, dan bila Tuhan yang berkarya di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon biarlah pemberitaan firman Tuhan dapat didengar, dapat dipahami, dapat diadopsi, dan juga dapat dilakukan sesuai dengan pemimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih, menyerahkan seluruh akan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, eksposisi Habakuk sudah membukakan kepada kita untuk bagaimana setiap kita sebagai orang percaya, terkadang Tuhan izinkan untuk kita bertanya, mengapa Tuhan Engkau membisu? Dan terkadang kita diberikan akan satu fase oleh Tuhan untuk kita mempertanyakan, Tuhan, kenapa Engkau memberikan atau mengizinkan penderitaan terjadi melalui tangan orang-orang kafir? Sudah dua pertanyaan ini adalah dua pertanyaan yang dari Habakuk pasal pertama sampai kepada pasal ketiga, kita melihat bagaimana ini adalah satu konteks yang mendasari seluruh apa yang ada di dalam setiap pembahasannya. Tetapi ada perbedaan. Kalau Habakuk yang pertama, dia masih mempertanyakan di dalam kepolosannya. Tapi kita melihat dalam pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, Habakuk menunjukkan bagaimana kita tidak bisa terus hanya terjebak di dalam pertanyaan tersebut. Kita tidak boleh hanya terjebak di dalam ketidakmengertian kita, dan kita tidak bisa hanya terjebak di dalam setiap ketidakmampuan kita untuk mengerti rencana Tuhan. Tetapi kita melihat dalam pasal yang kedua bagaimana Habakuk menyerahkan seluruhnya kepada kedaulatan Tuhan, menyerahkan seluruhnya kepada apa yang direncanakan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, dan bagaimana setiap orang-orang percaya harus dengan iman untuk menjalankan, dengan iman menghidupi, dan dengan iman melangkahkan kaki menuju masa depan. Dan di dalam pasal yang ketiga, Habakuk berdoa kepada Tuhan, dan kita melihat di dalam doanya dengan penuh harap untuk supaya Tuhan, let your will be done, tanpa Engkau mencabut setiap kesulitan tersebut. Justru dia bukan berdoa minta kesulitan itu diambil. Dia bukan berdoa minta supaya Tuhan hajar orang-orang yang tidak beres itu. Tidak. Tapi dia hanya berdoa, Tuhan biarlah kehendak-Mu terjadilah. Biarlah kedaulatan-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Meskipun kami banyak hal tidak mengerti kenapa semua harus terjadi. Tapi biarlah yang direncanakan oleh Tuhan itu menjadi sebuah hal yang harus terjadi. Saudara, kita melihat doa Habakuk justru membukakan kepada kita bahwa kita harus berdoa berbeda dengan orang-orang yang berkepercayaan kepada dewa, maupun berdoa berbeda dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan satu-satunya, dan berdoa dengan cara pemikiran dan perspektif yang berbeda dengan setiap orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk menemukan kebenaran. Maka saudara, kita melihat ini adalah satu doa yang Tuhan ajarkan melalui Nabi Habakuk untuk mempercayai dengan iman setiap apa yang Tuhan mau, meskipun di dalam ketidakmengertian manusia, di dalam keterbatasannya. Nah saudara, hari ini saya akan melanjutkan dengan ayat 17 sampai ayat 19. Kita melihat ayat 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
Hasil pohon zaitun mengecewakan. Dan sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, itu adalah konteks di mana bangsa Yehuda hidup, kalau kita bisa katakan, mereka hidup bergantung kepada pertanian. Dan mereka bergantung kepada perkebunan. Dan mereka juga bergantung kepada peternakan. Saudara, salah satu yang paling penting di dalam budaya orang-orang Yehuda adalah pohon ara. Di mana pohon ara adalah salah satu yang paling penting di dalam kehidupan orang-orang dari Yehuda. Kenapa? Karena makanan mereka itu adalah makanan yang sudah dari nenek moyang sampai kepada masa mereka pada waktu itu hidup. Mereka semua sudah terbiasa di dalam satu budaya, yaitu mereka menikmati pohon ara. Dan pohon ara adalah satu pohon yang di mana buahnya itu bisa bertahan satu musim. Jadi banyak dari mereka pohon ara itu di dalam musim panas mereka memanennya. Dan mereka memanen dan mereka tidak langsung habiskan, mereka tidak langsung makan. Kenapa? Karena pohon ara mampu untuk bertahan sampai musim dingin. Sehingga banyak dari mereka memanen akan pohon ara. Dan pada saat mereka memanen pohon ara itu, mereka simpan untuk makanan mereka di musim dingin. Maka itu menjadi pengharapan mereka. Di mana kita melihat pohon ara, mereka bisa pakai untuk jadikan minyak. Mereka bisa jadikan pohon ara itu sebagai manisan. Mereka bisa jadikan akan pohon ara itu sebagai akan bumbu dan sebagainya. Maka kehidupan mereka sangat ditentukan dengan pohon ara. Nah, saudara, tetapi kita melihat di konteks waktu itu, pohon ara tidak menghasilkan buah. Lalu juga kita melihat ladang tidak menghasilkan makanan, dan kita melihat ternak juga semakin lama semakin musnah. Maka situasi di sini bukan hanya masalah ekonomi, saudara, tapi ketidakadanya komoditas untuk kehidupan mereka. Dan kehidupan mereka itu bukan cuma sekedar secara kehidupan di rumah tangga, tapi termasuk ini adalah ketidakadanya komoditas di dalam ibadah mereka. Kenapa? Karena di zaman itu ibadah membutuhkan minyak, ibadah membutuhkan gandum, dan ibadah juga membutuhkan korban bakaran. Jadi untuk korban bakaran harus ada sapi, kambing, domba, dan sebagainya. Dan untuk supaya mereka perjamuan, mereka juga butuh gandum. Dan untuk mereka untuk menyalakan akan api atau menyalakan lilin dan juga menyalakan akan pelita, mereka harus pakai minyak. Nah, semua komoditas itu yang berhubungan dengan ibadah mereka kepada Tuhan dan ibadah mereka bersama dengan umat itu tidak terpenuhi. Maka dalam hal ini kita melihat sudah pohon ara tidak berbunga, sehingga mereka tidak bisa memperoleh minyak dari situ, tidak bisa memperoleh makanan dari situ, tidak bisa memperoleh akan satu bagian di dalam kehidupan mereka di situ. Lalu belum lagi pohon anggur juga tidak berbuah, yang biasanya menjadi minuman mereka di musim dingin, dan bagaimana mereka pada saat meminum anggur itu adalah juga menggambarkan bagaimana mereka sebagai orang-orang percaya, mereka juga menikmati akan anggur sebagai lambang bagaimana Tuhan memberkati umatnya. Lalu juga kita melihat pohon zaitun juga dicatat mengecewakan. Saudara, maka konteks ini adalah konteks yang sebenarnya membuat kita harus untuk berefleksi. Bukankah hari ini kita sebenarnya mirip, yaitu apa? Pada saat negara kita Indonesia, waktu PSBB terjadi, kita melihat mal ditutup, kita melihat bagaimana banyak toko-toko ditutup, dan kalaupun yang dibuka itu adalah warung-warung maupun juga untuk akan restoran. Meskipun demikian, kita tahu bahwa kita ingin untuk memperoleh sesuatu, kita mau membeli sesuatu, tidak terpenuhi. Dan saya rasa meskipun kita bisa memiliki akan satu cermin untuk memahami hal seperti ini, konteks mereka di saat itu jauh lebih berat. Kenapa? Kita masih bisa ke warung beli. Di sana tidak bisa, saudara, karena betul-betul paceklik, betul-betul juga semua sudah dirampas, sehingga akhirnya bangsa Kasdim sudah mengambil semua yang ada.
Dan alam seakan-akan tidak mendukung akan apa yang menjadi pergumulan dari bangsa Yehuda. Nah, saudara, inilah menjadi satu gambaran, yaitu di dalam hal seperti ini, di mana Habakuk pada saat melihat bangsanya mengalami hal seperti ini, mengapa justru Tuhan mengajarkan bahwa sukacita menjadi relevan? Apa artinya sukacita di dalam penderitaan? Apa artinya bersukacita di dalam kekosongan? Dan apa signifikansi sukacita di dalam akan yang namanya tidak berbunga, tidak berbuah, dan mengecewakan? What is the relevance? Apa relevansinya? Saudara, maka mari kita melihat bagaimana kita melihat di dalam kitab suci. Kita hari ini akan belajar 3 poin, saudara. Kita belajar 3 poin di dalamnya. Pertama, kita mau belajar tentang satu hal. Konsep sukacita yang diajarkan oleh Tuhan melalui Habakuk. Sukacita bukan didasarkan pada apa yang diberikan Allah. Saudara, sukacita bukan didasarkan pada apa yang diberikan oleh Allah, tetapi sukacita harus didasarkan pada diri Allah sendiri. Maka ini harus menjadi konklusi yang tepat di dalam setiap kita mengikut Tuhan, saudara. Kalau saudara melihat di ayat 17, dikatakan, sekalipun pohon ara tak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil dari pohon zaitun mengecewakan, meskipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba tidak menjadi eksis. Kenapa? Karena terhalau, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Tetapi kita melihat justru di dalam statement Yesus, statement dari Habakuk mengatakan bahwa aku bersorak di dalam Tuhan. Maka mereka tidak peduli. Di sini Habakuk tidak peduli. Kalau kondisinya pohon tidak berbunga sekalipun, dan kita melihat anggur tidak berbuah sekalipun, maupun juga pohon zaitun mengecewakan, dan ternak musnah sekalipun. Yang menjadi satu hal yaitu apa? Tuhan tidak boleh musnah. Tuhan tidak boleh tidak berbunga. Tuhan tidak boleh tidak berbuah. Dan Tuhan tidak boleh mengecewakan. Maka disitulah sukacita Habakuk. Pada saat dia berdoa kepada Tuhan, sukacita tidak boleh didasarkan hanya dari pemberian Tuhan. Sukacita harus ada pada diri Allah sendiri, dan itu yang harus menjadi fokus kita semua untuk mempercayai bahwa sukacita hidupku ditentukan hanya dari Allah saja. Maka dia mengakui Tuhan adalah the source of blessing. Dia mengakui the source of salvation. Dia mengakui the source of life yang sepatutnya terus ada adalah pada diri Allah sendiri. Maka meskipun keadaan boleh berubah-ubah, tetapi di sini kita melihat Habakuk mengajarkan kita harus punya sukacita yang tidak situasional. Tapi kita punya sukacita yang hanya fokus kepada God Center, hanya berpusat kepada Allah saja. Dan tentu saja, saudara, salvation di sini merefer kepada keutuhan hidup secara materi dan hidup secara spiritual. Mungkin kita melihat secara materi kita kekurangan, tapi kekurangan kita pun masih memberikan akan satu tempat untuk apa? Kita bersyukur kepada Tuhan. Sudah, kadang-kadang kita bisa saja iri dengan apa yang kita lihat. Misalnya pada saat kita melihat nabi waktu itu, contoh adalah Nabi Habakuk. Nabi Habakuk kita mengetahui kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Kami adalah bangsa yang disayang sama Tuhan. Kami adalah bangsa yang sungguh-sungguh adalah yang dikatakan sebagai biji mata Tuhan. Tetapi Nabi melihat Kasdim lebih dahsyat daripada bangsa Israel. Melihat Mesir lebih dahsyat daripada bangsa Israel. Lalu melihat akan bangsa-bangsa yang lain, yang kafir itu. Mereka lebih hebat, mereka lebih dahsyat daripada bangsa sendiri. Bahkan kedahsyatan mereka mampu menghancurkan lawan-lawan mereka. Dan kita melihat bagaimana bangsa kafir itu mampu menjajah termasuk bangsa mereka sendiri, yaitu bangsa Yehuda. Saudara, Nabi boleh saja melihat kedahsyatan itu, bisa saja untuk melihat kehancuran bangsanya sendiri karena lawan-lawan dari bangsa kafir tersebut.
Tetapi kita melihat Nabi tidak tergoda terhadap ilah kafir tersebut. Tapi kita melihat Nabi tidak mengiyakan akan apa yang namanya dewa-dewa kafir. Kita melihat Nabi Habakuk, dia tahu ilah kafir, dia tahu bangsa kafir, dan dia tahu bahwa asal mula dari ilah-ilah kafir itu dari mana. Saudara, Habakuk tahu ilah kafir adalah hasil dari imajinasi pendosa. Habakuk tahu bahwa ilah itu adalah bikinan manusia. Dan Kasdim, kalaupun menjadi satu bangsa yang besar, yang mampu untuk menghancurkan akan lawan-lawannya, termasuk bangsa Yehuda. Saudara, Habakuk percaya bahwa kalau tidak ada izin Tuhan, Kasdim tidak mungkin berhasil. Maka saudara, ini adalah satu pengertian iman yang sungguh-sungguh dalam. Yaitu apa? Yaitu dia tahu bahwa bangsa kafir, mereka punya dewa yang tidak patut untuk disembah, tidak patut untuk dihormati, dan tidak patut untuk kita mengikutinya. Tetapi dia juga mengatakan bahwa apa? Bangsa kafir, meskipun dia kelihatannya adalah pemenang, tapi tanpa izin Tuhan, mereka tidak mungkin berhasil. Saudara, ini adalah satu pengertian iman yang berbeda dengan orang-orang hari ini berbeda. Kita melihat bangsa orang kafir kalau sudah menghancurkan bangsa lain, maka biasanya mereka mengatakan bahwa apa? Kami lebih hebat dari kamu. Dewa kami lebih hebat dari kamu. Dan juga Tuhan kami lebih hebat dari kamu. Maka kami menjajah bukan cuma menjajah bangsa, tapi kami juga menjajah dewamu. So, itu kepercayaan orang-orang kafir. Tapi justru orang Israel, orang Yehuda, khususnya di sini adalah Nabi Habakuk, dia justru mempercayai bahwa apa? Kalau tidak ada izin Tuhan, kau tidak mungkin bisa menjadi bangsa yang menjajah kami. Dan saudara, nanti kita akan melihat di dalam sejarah, bangsa Kasdim akhirnya dihancurkan, dan akhirnya kita melihat bangsa Kasdim menjadi bangsa yang punah, dan akhirnya kita melihat hari ini bangsa Israel masih ada, sedangkan bangsa Kasdim, Babilonia, sudah hancur. Maka saudara, kita melihat ini adalah satu hal, iman Kristen bukanlah iman yang mitos. Iman Kristen bukanlah iman yang hanya isapan jempol saja. Saudara, kalau kita melihat banyak dari kisah-kisah Habakuk, dia membawa kita mengingat kepada sejarah. Misalnya di dalam pasal yang kedua, dan juga di pasal yang ketiga, di mana dia mengingatkan bagaimana Tuhan sudah menyertai bangsa Israel, melalui membelah Laut Merah, melalui menahan matahari supaya tetap bertahan, lalu melewati akan satu perjalanan yang panjang di padang gurun. Semuanya itu adalah kebenaran yang menunjukkan kepada kita, bangsa Israel punya Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Dan iman yang mereka dianugerahkan dari Tuhan adalah iman yang faktual, yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi Habakuk waktu dia bersuka cita, meskipun di dalam apa yang namanya tidak berbunga, tidak berbuah, hasil mengecewakan, dan musnah, pun dia mempercayai bahwa Tuhan tetap harus menjadi sukacita orang percaya. Saudara, hari ini kalau kita mengalami di era pandemik ini, kita banyak kesusahan yang muncul. Kita sudah tidak bisa lagi untuk pergi seenak kita sendiri. Akhirnya kita juga tidak bisa lagi untuk menjalankan apa yang kita mau. Dan kita juga tidak bisa untuk punya kebebasan melakukan segala sesuatunya. Segala sesuatu harus diatur, segala sesuatu harus untuk ditentukan. Dan kita melihat juga banyak sekali melalui era pandemik ini, kita harus mengorbankan banyak hal. Mungkin kita melihat di Indonesia sekarang, kita melihat keadaan seperti ini. PHK menjadi realita. Berapa banyak orang-orang yang di PHK oleh pabrik-pabrik? Berapa banyak orang-orang yang kerja di mal atau juga di restoran yang akhirnya mereka juga di PHK. Dan kita melihat juga berapa banyak orang-orang yang juga mengalami akan masalah besar. Kenapa? Karena mereka berhutang dengan bank. Dan akhirnya karena mereka tidak punya pendapatan, akhirnya cicilan-cicilan mereka menjadi mandek, dan akhirnya mereka tidak bisa lagi untuk membayar seluruhnya. Sehingga di masa era pandemik ini,
banyak akan hal-hal barang-barang atau banyak dari rumah-rumah dan juga banyak dari kepemilikan-pemilikan disita oleh bank. Dan itu adalah sesuatu realita di dalam beberapa bulan ini. Saudara, kita melihat keadaan seperti ini menjadi satu fakta. Dan juga kita juga melihat bagaimana ada orang-orang Kristen yang juga akhirnya mereka tidak punya pendapatan yang cukup. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka harus pinjam uang. Mereka harus minta. Mereka juga harus untuk mencari jalan bagaimana supaya hari demi hari, tiap hari, mereka masih bisa bernafas. Mereka masih bisa makan. Mereka masih bisa kasih anak dia mereka makan. Masih bisa kasih mertua. Masih bisa kasih akan mamanya sendiri akan makan. Saudara, ini yang terjadi di dalam kondisi seperti ini. Dan kalau kita melihat, kalau kita boleh bertanya, apakah engkau masih percaya Tuhan mengasihimu? Saudara, saya percaya banyak dari mereka masih memiliki question mark. Apakah betul Tuhan mengasihi saya? Apakah betul Tuhan masih peduli kepada saya? Dan apakah Tuhan masih sungguh-sungguh adalah Tuhan yang tahu kebutuhan saya dan juga yang tahu apa yang menjadi pergumulan saya? Dan apakah Tuhan, Engkau tahu bagaimana seharusnya menolong kami? Saudara, kita melihat terlalu banyak dari mereka yang mengalami akan keadaan-keadaan seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka tetap setia bersuka cita kepada Tuhan? Atau mereka justru tergoda kepada ilah-ilah dunia? Mereka tergoda untuk menghujat Tuhan. Mereka tergoda untuk mempertanyakan Tuhan. Mereka tergoda untuk membuang iman mereka kepada Tuhan. Mereka membuangnya dan tidak lagi mempercayainya. Saudara, inilah satu hal Habakuk mau mengajarkan kepada orang percaya. Jangan hanya bersukacita atas pemberian, tapi bersukacitalah atas kehadiran Allah di dalam hidup kita. Karena kita percaya keadaan boleh berubah-ubah, tapi di saat kehadiran Allah adalah menjadi satu kehadiran yang absolut di dalam hidup kita semua, Habakuk mengajarkan, tetaplah tersenyum, tetaplah bersukacita, tetaplah percaya dengan iman akan apa yang Tuhan mau kerjakan. Saudara, pada satu kali saya lihat di televisi, ada satu orang di mana dia adalah orang yang sangat miskin. Dan di mana dia pergi dari desa pergi ke kota. Dan dia berusaha untuk menjual barang yang paling bernilai pada dirinya, yaitu apa? Sebuah lukisan. Di mana dia melukis, dan lukisan itu sederhana luar biasa. Yaitu yang dilukis adalah orang tuanya, mamanya, ibunya yang ada di desa, dan adiknya perempuan. Itu digambar dalam lukisan. Dan lukisan itu belum sempurna, saudara. Lukisan itu masih black and white. Dan pada saat dia menggambar itu juga masih di dalam sketch. Dan dia menggambar itu, dia membuat semuanya itu, tapi belum selesai. Tapi karena dia butuh uang, maka dia pergi ke kota, dan dia berusaha menjual lukisan itu. Dia berusaha untuk menjual setiap apa yang menjadi harta satu-satunya yang dia punya. Dan waktu itu orang hanya lalu lalang tidak mau membelinya. Sampai ada satu rumah di mana dia membuka galeri dan di mana orang yang mau jual lukisannya boleh titip jual ke dia. Akhirnya dia bawa pergi ke rumah itu. Lalu pada saat dia ke rumah itu, dia langsung bilang, saya nggak mau tahu, saya mau apa lukisan ini kok bisa dijual. Dan orang yang pemilik dari galeri itu mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa lukisan kamu ini masih sangat mentah. Lukisan kamu ini masih sketsa. Dan lukisan kamu ini adalah lukisan yang belum sempurna. Saudara, waktu itu dia hanya mengatakan, saya hanya butuh uang untuk makan. Saya hanya butuh uang untuk saya bisa hidup. Saya nggak punya apa-apa lagi, saya cuma punya lukisan itu. Saudara, singkat ceritanya adalah, setelah melewati sehari demi hari, demi hari, demi hari, tidak ada orang yang tertarik. Tidak ada orang yang mau membeli. Kenapa? Karena terlalu mentah. Tetapi saudara, ada satu kisah di mana ada satu orang yang melihat lukisan mentah itu. Lalu melihat lukisan yang terbatas itu. Dan pada saat dia lihat di situ, dia mengatakan,
lukisan ini nggak sempurna. Tetapi di balik setiap lukisan itu, ada sebuah cerita. Dan akhirnya ada orang yang membeli lukisan itu. Dia membeli bukan karena goresannya yang nggak sempurna. Orang membeli bukan karena apa yang menjadi keindahan secara seni. Tapi dia mengatakan, aku membeli cerita di balik lukisan itu. Wah, saudara, itu dalam luar biasa. Dan semua orang bisa memiliki konsep seperti itu. Dan saudara, pada saat singkat ceritanya dengan lukisan itu terjual, akhirnya dia mendapatkan uang. Dan dia mendapatkan uang yang cukup besar. Dia kaget. Semua orang mengatakan bahwa lukisan ini adalah lukisan yang belum matang. Lukisan yang belum memiliki akan satu hal yang dikatakan sebagai seni yang besar, seni yang agung. Tetapi pada saat ada orang yang membeli, karena dia membeli cerita di balik semuanya itu. Nah, saudara, dan akhirnya dia memperoleh sebuah anugerah, kalau kita bisa katakan. Memperoleh sebuah anugerah dari apa yang dia buat. Yang harta yang satu-satu yang dia punya, ya dia nggak mampu lagi untuk bisa sempurnakan karena nggak punya uang. Tapi sudah pada saat ada yang membeli karya itu, dan akhirnya mengatakan, karya ini tetap karya nggak sempurna. Karya ini tetap adalah karya yang tidak layak dikatakan karya yang agung. Tetapi ada yang mau membeli, mau berkorban membeli, karena membeli cerita di balik semuanya. Saudara, saya ingin tanya kepada saudara sekalian, kita seharusnya bersuka cita. Kenapa? Karena kita bukanlah lukisan yang sempurna. Kita semua adalah karya-karya yang sangat terbatas. Kita semua tidak layak dibeli dengan harga yang mahal. Kita tidak layak untuk dibeli dengan Kristus datang menebus dosa kita. Kita semua adalah lukisan yang nggak laku. Kita adalah lukisan yang nggak sempurna. Dan kita tidak layak untuk dibeli oleh seorang yang mau berkorban membelinya. Itulah saudara dan saya. Tetapi kenapa Allah tetap mau memberikan akan satu anugerah untuk kita melalui Yesus Kristus. Karena Tuhan mau kita bersuka cita di dalam Dia. Karena Tuhan mau mengajarkan kepada kita, di dalam situasi apapun, do you believe in me? Apakah engkau percaya kepada Allah yang mampu memberikan akan satu sukacita yang melampaui apa yang ada pada situasi kita. Saudara, Habakuk mengajarkan kepada kita, jangan jadi orang Kristen yang hanya sekedar situasional. Tapi marilah kita menjadi orang Kristen yang faktual, yang percaya dengan sungguh dengan iman bahwa Tuhan adalah sungguh-sungguh adalah Ia yang memberikan dirinya kepada kita dan Dialah sukacita terbesar dalam hidup kita. Kalaupun di dunia ini kita sengsara luar biasa, tetapi Tuhan masih menjamin hidup kita masuk ke surga. Menerima akan apa yang namanya hidup yang kekal. Menerima akan tubuh kebangkitan, menerima akan kemuliaan, menerima akan kedatangan Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk saudara bisa kembali kepada Allah. Maka itu jauh lebih penting daripada seluruh apa yang ada. Maka saudara, mari kita belajar dari Habakuk. Sukacita bukan ditentukan dari pemberian Allah, tapi sukacita harus didasarkan dari diri Allah sendiri. Maka itulah iman yang dewasa. Itulah kepercayaan yang dewasa. Itulah akan sebuah keagamaan yang dewasa, yaitu meletakkan seluruh sumber pada diri Allah, bukan pada pemberian Allah. Surah itu yang pertama. Kedua, yaitu sukacita orang percaya. Yang paling agung adalah pada saat sukacita kita diselamatkan dari setiap siksaan. Saudara, tadi kita mengawali dengan pohon ara tidak berbunga. Saudara, tahukah pohon ara? Saya pernah bahas akan tema ini di Shanghai, di mana pohon ara adalah pohon yang paling banyak tumbuh di daerah Israel. Dan pohon ara adalah salah satu pegangan bangsa Israel untuk mereka hidup. Di mana kita melihat pohon ara, itu adalah pohon yang sangat spesial di dalam tradisi orang Yahudi. Kenapa, saudara?
Karena pohon ara adalah pohon yang Tuhan sendiri menyebutkan pohon ini namanya ara. Coba kita buka di dalam Kejadian pasal 3. Coba sudah buka Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ketiga. Dan mari kita membuka di dalam ayat yang ke-7. Saya minta satu rekan kita bisa membacakan. Saya minta Monica bisa bantu baca. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Monica bisa bantu bacakan. Ya. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Ya, saudara. Kita melihat pohon yang bernama itu baru pertama kali muncul dalam kitab Kejadian, yaitu adalah pohon ara. Dan kita melihat di sini pada saat kitab Kejadian ditulis, khususnya oleh Musa, di mana Musa adalah penulis dari 5 kitab Pentatyuk, dan salah satunya adalah Kejadian. Dan kita melihat Musa menulis akan pohon ara, dan pohon ara ini menjadi satu informasi di mana pohon ara menjadi pohon yang paling tidak dari seluruh yang ada. Ini adalah pohon yang spesial. Kenapa? Karena pohon ini adalah pohon yang sebenarnya kalau kita melihat pohon ara, itu melambangkan kehidupan. Pohon ara dipercaya sebagai melambangkan kehidupan. Dan pada saat kita melihat pohon ara yang dipercaya sebagai pohon kehidupan itu, mereka yang sudah sadar dirinya berdosa, akan dicatat apa? Mereka mengambil daunnya, lalu mereka menutupi ketelanjangan mereka. Dan kalau sudah tahu kisahnya, sebelum mereka mengambil daun dan menutupi, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka mengambil buah dari satu pohon yang namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan waktu mereka memakannya, dan akhirnya mereka menyadari diri telanjang. Lalu akhirnya Tuhan berkata, di manakah engkau Adam? Maka mereka dengan ketakutan mereka bersembunyi. Lalu akhirnya mereka menutupi tubuh mereka dengan daun pohon ara. Saudara, ada interpretasi dan juga dari komentar yang mencatat adalah kemungkinan terbesar pohon pengetahuan baik dan jahat bukan apel yang selama ini dipikir sama orang. Tetapi sudah pohon pengetahuan baik dan jahat, kemungkinan terbesar adalah pohon ara. Maka saudara, nanti sampai di surga kita baru tahu apakah sungguh pohon kehidupan atau pohon baik dan jahat itu sungguh-sungguh adalah melalui pohon ara. Tetapi pada saat kita melihat dari setiap historis, kita melihat kemungkinan terbesar adalah pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah pohon ara. Saudara, mungkin kalau kita yang suka durian, kita akan berharap bahwa pohon pengetahuan baik dan jahat adalah buah durian. Ya. Apalagi mungkin terlalu banyak orang-orang barat yang menganggap apel adalah lebih cocok, sehingga akhirnya mereka membangun satu image bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah buah apel. Dan kita melihat juga melalui komentator-komentator yang juga mempercayai bahwa kemungkinan terbesar adalah pohon ara adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, saudara, maka pohon ara sudah menjadi identik di dalam kehidupan orang-orang Israel, baik di dalam sejarah historis mereka sampai dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, mereka justru melihat pohon ara tidak berbunga. Saudara, keseharian mereka terhambat karena apa? Karena tidak ada buah pada pohon ara. Lalu juga pohon anggur yang selama ini juga menjadi akan satu gambaran bagaimana pohon anggur adalah melambangkan kemakmuran. Di mana kemakmuran digambarkan dengan kalau kau bisa minum anggur, maka itu adalah satu hal di mana engkau menikmati kemakmuran. Nah, pohon anggur pun bagi orang yang kaya pun tidak bisa menikmati buahnya. Sudah pohon ara bisa dimakan oleh siapapun. Kenapa?
Karena pohon ara itu pohon yang secara publik ada di mana-mana. Sehingga orang kaya bisa memakannya, dan orang yang tidak kaya bisa memakannya. Salah satu contoh adalah Zacchaeus. Zacchaeus waktu dia mau melihat Yesus, dia naik akan pohon ara. Pohon ara yang tinggi itu, dia naik. Sebenarnya di Indonesia juga ada saudara pohon ara. Tapi pohon aranya jenisnya bukan jenis yang tinggi seperti yang ada di Mesir, seperti yang ada di Israel. Tapi tipe pohon ara yang ada di Indonesia itu semua kecil-kecil. Sedangkan yang ada di Mesir, yang ada di Asia Timur, itu semua pohon aranya besar-besar. Dan waktu Zacchaeus, dia mau lihat Yesus, karena dia naik ke pohon ara, dan di situ pohon ara yang dia naik adalah pohon ara yang tinggi. Maka di situ kita melihat pohon ara ada di tengah kota. Maka di sini pohon ara, buahnya bisa diambil oleh siapa saja. Baik orang kaya, orang miskin, mereka bisa memperoleh buah tersebut. Tapi pohon anggur tidak bisa. Karena pohon anggur tidak didapati di tengah kota. Pohon anggur hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya perkebunan. Dan perkebunan itu adalah perkebunan yang elit, dan perkebunan itu menghasilkan akan menghasilkan akan alkohol yang biasa diminum untuk pesta. Nah, saudara, pohon anggur yang kita bisa katakan sebuah catiu yang pada zaman itu menjadi satu lambang kemakmuran, dikatakan tidak berbuah. Berarti kemakmuran apa artinya, saudara? Apakah dengan saudara kaya maka itu adalah diberkati oleh Tuhan? Apakah dengan Tuhan berkata kalau kamu punya kemakmuran, kamu punya kehebatan, kamu punya kekayaan, maka itu adalah tanda Allah menyertai kamu, Allah memberkatimu? Jawabannya juga tidak. Habakuk mengajarkan bahwa sukacita bukan berdasarkan dari berbunganya pohon ara yang bisa dinikmati orang kaya, orang miskin. Bukan ditentukan dari pohon anggur yang melambangkan kemakmuran bagi orang kaya. Tetapi sudah kita melihat peternak pun yang memiliki sapi, yang memiliki kambing, memiliki domba, pun Tuhan katakan apakah dengan semuanya itu tidak ada di kandang, di ladang, dan sebagainya, maka itu adalah satu hal yang melambangkan bahwa Tuhan tidak ada. Justru Habakuk mengajarkan bahwa apa? Bahwa dari seluruh lambang kehidupan, lambang dari apa yang namanya kemakmuran, maupun peternak binatang yang menggambarkan bagaimana mereka memiliki kestabilan di dalam segala sesuatunya. Justru Tuhan mengatakan, di dalam ketidakstabilan dalam dunia ini pun, tapi waktu engkau punya kepercayaan kepada Allah, maka saudara, kau patut bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan yang menentukan pintu untuk engkau masuk dalam kerajaan Allah. Dia adalah yang terpenting dari segala sesuatu. Saudara, memang dalam kehidupan kita hari ini banyak hal yang tidak berbunga. Mungkin banyak dalam kehidupan kita hasil begitu mengecewakan. Dan mungkin banyak dalam kehidupan kita tidak ada buah-buah yang khususnya di era pandemik ini kita mengalami akan sebuah struggle yang luar biasa complicated. Saudara, tapi Habakuk mau mengajarkan tubuh kita di dunia ini bisa hancur. Tapi Habakuk mau mengajarkan kita harus lebih takut kalau roh kita hancur. Kita harus takut kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kita di dalam keadaan apapun. Kita harus untuk takut di saat jaminan kekekalan tidak mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, sukacita di dalam setiap keterbatasan ini memang tidak nyaman, saudara. Tetapi kita perlu belajar bagaimana kita tetap setia. Seperti John Calvin, Bapak Gereja kita, mengatakan, setia dalam setiap keadaan adalah sebuah pembelajaran untuk kita tunduk kepada Allah. Maka kalau kita mau belajar setia di dalam setiap keadaan, di dalam keadaan yang tidak berbunga, tidak berbuah, maupun mengecewakan sekalipun, tapi waktu kita tetap mau setia di dalam setiap keadaan itu kepada Tuhan, maka Tuhan sedang mau mengajarkan kita untuk
tunduk kepada Allah. Dan kata tunduk kepada Allah itu adalah tunduk di dalam apa yang menjadi rencana kehendak Allah. Saudara bersuka cita dalam keadaan yang seperti itu, apa artinya? Saudara bersorak-sorai, bersuka cita, apa artinya? Di dalam Ibrani memakai kata alas, A-L-A-Z. Dan alas itu artinya adalah melangkah untuk bahagia. Bersorak di situ bukan sekedar sukacita. Bersorak di situ bukan sekedar senyum dan bergembira saja, tetapi dengan langkah iman, dengan langkah percaya, dengan langkah berserah, melangkahkan kaki untuk bahagia di dalam Tuhan. Saudara, saya nggak tahu kaki kita hari ini apakah berhenti. Apakah kaki iman kita hari ini sedang stuck? Apakah kaki iman kita sedang mengalami akan hal di mana kaki kita nggak bisa bergerak? Saudara, Tuhan mengajarkan bersorak-sorailah, bersukarialah. Di situ maksudnya adalah langkahkan kakimu untuk bahagia di dalam Tuhan. Langkahkan kakimu untuk senyumi akan hari-hari dalam Tuhan. Langkahkan kaki untuk bersuka cita karena Tuhan senantiasa menjadi pegangan hidup kita di dunia ini maupun setelah kita dari kehidupan ini. Dasarnya adalah melangkah untuk bahagia di dalam Allah, saudara. Maka saya percaya di era pandemik ini banyak orang yang menangis. Saya percaya dalam era pandemik ini secara ekonomi banyak orang yang mengalami akan satu permasalahan yang tidak mudah. Dan kalau kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita mau menasihati mereka, lalu kita menasihati tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Mungkin orang-orang tersebut akan mengatakan apa? Gila kamu, kami sedang susah, kamu suruh kami bersukacita. Kami sedang mengalami akan satu problem yang begitu komplikated seperti ini. Engkau berkata bahwa kita bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, kita mungkin dianggap orang gila. Kita mungkin dianggap orang yang nggak tahu konteks. Kita mungkin dianggap orang yang nggak tahu diri. Kita mungkin dianggap sebagai orang yang tidak pernah sadar kebutuhan orang lain. Tetapi saudara, Habakuk mau mengajarkan hal yang gila ini untuk kita sama-sama imani. Saya percaya nabi ini mungkin dibilang nabi gila karena mengajarkan di dalam kesulitan tetaplah bersukacita. Apakah dia adalah masokis? Apakah dia adalah pengajar untuk kita mencari penderitaan diri sendiri? Kita mungkin anggap Habakuk orang gila. Tapi saudara, Habakuk bukan orang gila. Habakuk mau mengajarkan Allah yang kita percaya adalah Allah yang firman-Nya benar dan Allah yang pasti menepati janjinya, dan Dia adalah Allah yang tidak mungkin ingkar. Itulah yang dipercaya oleh Habakuk. Situasi penuh dengan pertanyaan. Kenapa Tuhan engkau membisu? Kenapa engkau pakai bangsa Kasdim untuk menghancurkan bangsa Yehuda? Itu pertanyaan yang mendasari seluruh kitab Habakuk. Tetapi dia justru mengajarkan hal yang gila ini. Yaitu apa? Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena Ia firman-Nya tidak mungkin salah. Karena Ia janjinya pasti ditepati. Dan dia percaya Dia adalah Allah yang tahu kelemahan, yang paham secara fisik maupun secara mental atau secara rohani. Bagaimana bangsa ini adalah bangsa yang sangat-sangat lemah di dalam mengimani Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama belajar dari kisah ini. Di saat dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan. Lalu kita melihat bagaimana segala sesuatunya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi apakah kita sebagai orang-orang percaya, kita masih dapat melihat Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang masih memberikan pengharapan. Engkau adalah Tuhan yang masih memberikan sukacita, dan Engkau yang masih menjamin
kami untuk bisa mempercayai Tuhan di dalam segala keadaan. Saudara, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dia adalah salah satu contoh di dalam kehidupan para nabi, di mana waktu mereka dimasukkan di dalam gua singa. Lalu kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan di dalam dapur api. Dan waktu ditanya, bagaimana kamu sebagai seorang percaya dimasukkan di dalam dapur api? Apa yang Tuhanmu akan lakukan? Apakah Tuhanmu akan menyelong kamu? Apakah Tuhanmu akan memberikan kehidupan bagimu? Apakah Tuhan pasti akan membukakan jalan bagimu? Sudah banyak dari orang-orang yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dapur api. Mereka menertawakan, Tuhan tidak akan tolong kamu. Maka cepatlah untuk kamu mengingkari imanmu. Cepatlah untuk kamu tinggalkan imanmu. Tetapi justru Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan apa? Kalaupun Tuhan tidak menolong kami, kalaupun Tuhan tidak memberikan pertolongannya kepada kami, dia mengatakan, kami tidak akan ingkar secara iman kami. Kami akan tetap mengikut Tuhan. Kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Ditolong maupun tidak ditolong, kami akan mengikut Tuhan. Saudara, itu adalah kesaksian yang luar biasa. Kesaksian yang luar biasa yang membuat saya kagum luar biasa. Kenapa, saudara? Karena justru apa yang akan terjadi dalam hidup itu bukan penentu sukacita. Sukacita adalah di saat dia bisa beriman kepada Allah yang benar. Tidak peduli situasinya, baik atau tidak baik. Itu menjadi penentu yang terpenting di dalam sukacitanya. Maka pada saat api dinyalakan dan akhirnya mereka terbakar. Tapi waktu mereka terbakar, justru muncul satu sosok yang memberikan akan satu hal yang mengagetkan. Yaitu apa? 3 orang ada di dapur api. Tapi muncul 1 orang lagi. Dan akhirnya pada saat muncul 1 orang lagi, mereka semua menonton, kaget luar biasa. Dan akhirnya mereka pada saat mematikan akan api dari dapur api itu. Muncul hanya 3 orang. Dan 3 orang itu dalam keadaan yang tidak terbakar sekalipun. Secara cerita mungkin kita menganggap ini khayalan, ini mitos, maupun ini cerita yang tidak masuk akal. Yes, kita mungkin anggap ini cerita yang mitos. Kita mungkin anggap ini cerita yang tidak masuk akal. Karena tidak mungkin ada orang yang dibakar dan tidak terbakar sekali. Tapi saudara, di saat Tuhan let that story happen, maka saudara, kita harus percaya bahwa apa? Tuhan, He make it possible di dalam kisah itu. Dan pada saat ada penafsir yang mencatat siapakah sosok yang muncul di situ. Ada yang mengatakan malaikat, tapi juga ada yang mengatakan dia adalah Yesus Kristus. Yesus yang muncul dalam perjanjian baru, yang memberikan pengharapan, yang memberikan kepada orang-orang untuk melihat Allah itu sungguh-sungguh ada. Pertolongan Tuhan sungguh-sungguh ada. Dan juga melalui akan apa yang Tuhan percayakan. Maka segala sesuatu pasti ada jalannya. Maka di saat itulah orang-orang yang memenjarakan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka akhirnya sadar Tuhannya dari Sadrak, Mesak, Abednego adalah Dia Tuhan yang benar. Pada saat Daniel dimasukkan gua singa, semua juga menganggap bahwa apa? Dia pasti dimakan sama singa-singa tersebut. Saya nggak tahu, kalau saya dimasukin gua singa, saya yakin singanya pasti sangat menikmati saya. Tapi sudah pada saat Daniel dimasukkan dalam gua singa, kita melihat singa-singa sudah kelaparan. Tetapi pada saat kita melihat ada satu sosok di mana dia menutup mulut dari setiap singa-singa tersebut. Sehingga akhirnya singa-singa tersebut tidak membuka mulutnya. Meskipun kalau kita lihat di cerita Alkitab, itu memberikan akan satu nuansa bagaimana dia langsung bisa dilahap, dimakan. Ada penafsir yang mengatakan dia adalah malaikat yang menutup. Tapi juga ada penafsir yang berani menafsirkan kemungkinan terbesar dia adalah Yesus yang muncul di dalam perjanjian lama.
dan menutup mulut itu. Saudara, kisah-kisah ini paling tidak menunjukkan bagaimana Tuhan adalah satu-satunya yang dapat membuat kita bersuka cita. Kalaupun kita mati karena orang kafir, Tuhan tetap menjadi sukacita kita. Kalaupun kita terlepas dari apa yang menjadi perbuatan orang kafir, sukacita juga tetap sama. Maka saudara, itulah kedewasaan iman. Mari kita bertanya, bagaimana saudara dan saya, seberapa dewasa iman kita mengikut Tuhan? Masih banyak orang-orang yang tidak dewasa, saudara. Dan mungkin kita pada saat mendengar firman ini pun, saya sampai dengan hati yang tergetar. Saya mungkin juga adalah orang yang kurang dewasa. Waktu saya melihat satu buku, When Bad Things Happen, ketika hal yang buruk terjadi kepada orang-orang percaya, ditulis oleh Harold Kushner, seorang rabi, di mana anaknya itu sakit, dan kesakitannya itu akhirnya membuat anaknya umur 14 tahun meninggal dunia. Dan pada saat umurnya 14 tahun itu, dia punya rambut rontok dan kulitnya mengkerut dan akhirnya menjadi tua seperti Benjamin Button di dalam satu film itu. Sudah, dia menjadi tua umur 14 tahun tapi sudah menjadi tua, keriput dan mati, meninggal. Dan waktu itu dia menuliskan, bagaimana saya mengenal Tuhan saya? Who is my God? Siapakah Tuhanku? Akhirnya dia menuliskan, Tuhanku Tuhan yang baik. Tuhanku Tuhan yang hebat. Tetapi dia tidak maha hebat. Tuhanku penuh kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Tuhanku itu baik, tapi dia terbatas di dalam kebaikannya. Dia tetap percaya sama Tuhan, dia tetap percaya. Tapi dia justru mengurangi kualitas yang ada pada Tuhan. Kenapa? Karena dia menganggap Tuhan tidak mampu. Saudara, apa yang diimani oleh Rabi Harold Kushner ini adalah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Habakuk. Karena Habakuk justru mengajarkan, kalaupun tidak berbunga, kalaupun tidak berbuah, meskipun hasilnya mengecewakan, sukacitaku tetap sama di dalam Tuhan. Karena sukacitaku bukan didasarkan dari situasi yang aku hidupi, tapi adalah pada diri Allah sendiri. Saudara, ini menjadi satu bukti tidak mudah untuk memiliki sukacita yang tidak didasarkan dari situasi. Tidak gampang untuk memiliki sebuah sukacita yang berada di dalam era yang berubah-ubah seperti ini. Maka saudara, mari kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan, di mana kita akan mengakhiri eksposisi Habakuk ini. Mari kita lihat, Habakuk adalah nabi yang awalnya mempertanyakan kebisuan Tuhan dan mempertanyakan tentang kedaulatan Tuhan. Tetapi setelah dia melalui Habakuk kedua, Habakuk ketiga, kita melihat doa dari Habakuk terutama justru menunjukkan attitude. Aku mungkin bertanya, tapi aku pun sudah tahu bahwa apapun pertanyaan saya, Tuhan tidak mungkin adalah Tuhan yang salah. Maka saudara, ini yang perlu kita sama-sama mohon kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan kita hari ini, yang ada di Shanghai, yang ada di Taiwan, yang ada di Indonesia. Saya percaya hidup saudara sudah berubah. Saya percaya hidup saudara banyak mengalami akan hal-hal yang tidak semestinya. Saya yakin dan percaya kehidupan saudara sudah tidak senormal biasanya. Saya yakin. Ibadah kita pun sudah tidak seperti yang normal. Ibadah kita pun yang selama ini mungkin kita pikir online membuat kita malas untuk melangkahkan kaki ke gereja. Tapi sekarang di saat gereja sudah tak bisa kita langkahkan kaki, maka Tuhan masih berikan kesempatan anugerah ini untuk kita bisa beribadah. Di satu sisi ini adalah anugerah Tuhan. Tapi satu sisi adakah side effect untuk kita malas? Yes. Saudara, di Taiwan kita melihat
Di Taiwan, gereja masih diizinkan untuk beribadah. Walaupun dibatasi, paling banyak 70 orang. Dan kalaupun mereka duduk, harus ada selang jarak 1 kursi untuk mereka beribadah. Jadi ada orang, nggak ada orang, ada orang, nggak ada orang, dan itu diberikan jeda, diberikan jarak 1 kursi. Dan sampai hari ini di Taiwan masih. Makanya oleh karena itu rekan-rekan di Taichung, rekan-rekan di Taipei, mereka masih bisa kumpul di gereja. Tetapi saudara, kita juga melihat realita. Saya 2 hari yang lalu, saya dapat email. Saya ada email pendeta Hu Changhao, Andrew Hu, yang ada di Taipei, di mana dia adalah gembala sidang dari GRI Taipei, dari Mandarin Congregation. Dan saudara, saya ada kontak dia, dan juga saya bersyukur karena saya tidak bisa berangkat ke Taiwan, maka beliau yang menggantikan saya untuk memimpin kebaktian Paskah di sana. Dan saya juga tanya kabarnya untuk congregation dia. Dan dia mengatakan bahwa kami sedih luar biasa. Kami sedih luar biasa, kenapa? Karena di satu sisi kami bersyukur dengan adanya live streaming. Apalagi gereja GRI Pusat mengadakan live streaming. Dan Stephen Tong berkhotbah di dalam bahasa Mandarin dan juga dalam bahasa Indonesia. Dan juga yang terjadi yaitu di Taiwan, banyak dari mereka tidak mau kebaktian ke gereja. Jadi mereka lebih pilih kebaktian di rumah. Mereka lebih memilih mengikuti kebaktian pendeta Stephen Tong di rumah. Saudara, mereka tidak mau lagi melangkahkan kaki mereka pergi ke gereja. Mereka lebih baik semuanya by online semuanya. Nah, saudara, di satu sisi yang menjadi satu hal di mana dia pertama berkata, kami sedih. Kenapa? Karena gereja ini sudah diizinkan anugerah Tuhan untuk bisa beribadah secara face to face. Masih bisa berkumpul bersama-sama dan beribadah. Kalau faktor dari apa yang menjadi alasan mereka adalah karena supaya untuk tidak menjangkiti orang lain, itu masih bisa dimengerti. Tapi justru yang mereka katakan bahwa kami lebih baik di rumah, supaya apa? Supaya kami bisa mendengarkan khotbah, dan kami tidak perlu melangkahkan kaki, dan kami tidak perlu untuk repot-repot. Saudara, alasan-alasan tersebut adalah alasan-alasan yang bagi kami kurang bertanggung jawab. Dan akhirnya, saudara, gereja tersebut diizinkan beribadah, tetapi orang yang mau datang ke gereja tidak banyak. Sehingga akhirnya yang kedua, di Taiwan, maintenance fee mereka mahal luar biasa. Dan karena maintenance fee-nya mahal luar biasa, mereka harus untuk cover setiap pembiayaan tersebut. Dan untuk cover setiap pembiayaan tersebut, mereka terus berharap, sampai kapan keadaan akan seperti ini? Sampai kapan jemaat menyadari pentingnya untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan di saat masih diizinkan beribadah. Nah, saudara, akhirnya saya dengar sharing itu. Akhirnya kita paham bahwa apa? Bahwa orang-orang Kristen, banyak dari mereka semua, tidak punya hati yang sama menyembah Tuhan. Mereka masih punya akan keinginan sendiri. Mereka masih punya akan kemauan sendiri. Mereka masih punya cara-cara mereka sendiri. Sehingga akhirnya banyak dari mereka justru tidak bisa sehati berjalan bersama. Saudara, melihat keadaan seperti ini, Taiwan masih diberikan kesempatan beribadah. Maka ini adalah anugerah. Maka kemarin saya memberikan akan satu statement. Masih bisa beribadah secara face to face. Ini adalah anugerah Tuhan. Live streaming di satu sisi adalah anugerah Tuhan bagi mereka yang nggak bisa beribadah secara face to face. Tapi masih bisa beribadah secara face to face. Ini anugerah yang tidak boleh untuk kita lepaskan. Karena Tuhan masih berikan. Kalau Jakarta, Anies Baswedan tarik supaya setiap gereja boleh mengadakan ibadah, pasti semua akan cepat-cepat untuk mengadakannya. Kenapa? Karena itu adalah anugerah. Bukan karena apa? Karena justru persekutuan itu penting. Saya kemarin rapat dengan Perry Hongkong. Saya mengatakan, gereja harus untuk menjalankan 3 fungsi, yaitu koinonia, yaitu marturia, dan juga diakonia. Dan ini menjadi satu panggilan gereja. Dan panggilan gereja harus untuk belajar, untuk bersekutu, itu penting.
Bersekutu itu harus, dan bersekutu adalah satu hal panggilan gereja. Maka bisa melayani Tuhan bersama-sama face to face, itu yang harus kita kangeni bersama. Yang ada di China juga sama. Kalau kita bisa melayani lagi bersama-sama dengan saudara seiman, itu adalah anugerah yang harus kita kangeni bersama-sama. Bisa face to face melayani. Itu yang harus kita kangeni. Tapi kalaupun kita belum bisa, kita mari tetap untuk bersuka cita, karena di dalam live streaming ini pun kita masih diizinkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau belajar dibentuk oleh Tuhan. Maka mari kita jangan bersungut-sungut di saat pohon zaitun mengecewakan. Mari kita belajar tidak bersungut-sungut di saat pohon ara tidak berbunga. Mari kita belajar tidak bersungut-sungut di saat setiap hasil tidak berbunga, tidak berbuah. Mari kita sama-sama belajar melihat pada diri Allah. Mari kita bersama-sama menutup eksposisi Habakuk ini seperti Habakuk, di mana dia melihat segala sesuatunya. Dia mengatakan bahwa apa? Dia mengatakan, aku bersorak-sorai akan dia, dan bersukacita akan dia. Dan sukacitanya seperti apa? Seperti seekor rusa yang begitu lincahnya melompat, yang begitu lincahnya bergerak, yang penuh dengan lincahnya untuk menjalani sebuah journey. Maka mari kita saudara belajar untuk mengimani Tuhan, untuk kita mempercayai Tuhan, dan dengan lincah melangkahkan kaki dengan bahagia bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan yang increase our faith, membangkitkan iman kita. Dan mari kita sama-sama mohon kepada Tuhan. Let your will be done, my Lord. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan biarlah sukacitamu ada di dalam kami semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala kita bersama-sama berdoa. Dan saya minta Bapak Cahyadi untuk bisa memimpin di dalam doa. Ada Bapak Cahyadi di sini? Kalau tidak ada, saya mohon untuk Bapak Eng Suan bisa berdoa untuk kami semua.